Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Paman, tidak perlu ditanggapi, ucap King Yongjun dengan tenang. Baik Tuan Muda, dengan sikapnya yang hormat, Jenderal, menurutku masalah ini sudah selesai, jadi kami undur diri, ucap King Yongjun sambil membawa Mao Bing dan rombongannya meninggalkan kota itu. Tindakan King Yongjun yang tidak gentar membuat Rongki Yumao merasa ragu, apalagi melihat reaksi para pelayannya yang bahkan siap untuk bertarung. Jenderal, apakah kita diam saja? Tanya seorang komandan jubah emas. Apakah kalian buta? Para pelayannya adalah semi-abadi tingkat 9 tahap puncak semua, memiliki pelayan dengan kekuatan seperti itu. Apakah kalian masih ingin menyinggungnya? Tapi Jenderal, jika Yang Mulia tahu kita melepaskan orang yang telah mengabaikan aturan kota, bagaimana kita menjelaskannya? Seorang komandan bersikeras. Selain itu, mereka juga telah mempermalukan kita. Jika kita membiarkannya begitu saja, bukankah kita membiarkan harga diri kita diinjak begitu saja? Jangan bercanda kalian, keberanian mereka itu bukan hanya sekedar gertakan saja. Lihat bagaimana mereka memperlakukan tuan muda kecil itu. Dengan kesal, benar-benar disayangkan, Jenderal ternyata bisa pilih kasih dan lemah dalam menerapkan aturan, ucap para komandan tersebut memprovokasi. Tidak jauh dari pasukan kota Changfeng, manajer penginapan dan pengawalnya yang belum beranjak dari tempat itu tampak begitu kebingungan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala pengawal penginapan berbicara pada sang manajer dengan serius. Ikut aku, ucap manajer sambil bergerak menyusul King Yongjun dan rombongannya yang bergerak menuju gerbang barat kota. Baik Tuan, bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Paman Yanlan, apakah ada kota terdekat? Atau kita langsung bergerak menuju kota Chang'an? Tanya King Yongjun. 1 hari perjalanan dari kota Changfeng ini adalah kota Angwan Lu Tuan Muda. Baik, kita akan beristirahat di kota itu. Tuan Muda, apakah kita akan benar-benar pergi? Lalu bagaimana dengan penguasa? Tanya Long Chen dengan serius. Paman tenanglah, kita bisa beristirahat di kota Angwan Lu, aku akan mengabarinya jika kita sudah tiba di kota itu. Tapi Tuan Muda, aku khawatir penguasa putri, ucap Mao Bing menjeda kata-katanya dengan ragu. Paman, dengan karakter ayah dan ibu, apakah kalian masih ingin melaporkan hal ini pada mereka? Aku khawatir mereka akan membuat masalah di kota ini, jawab King Yongjun dengan serius, membuat Mao Bing dan rombongannya terdiam. Baik Tuan Muda, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Pada saat mendekati gerbang kota, tiba-tiba King Yongjun dan rombongannya merasakan beberapa aura bergerak mendekati mereka dengan cepat. Sus, sus. Manajer penginapan beserta para pengawalnya tiba di tempat itu. Tuan Muda, menatap King Yongjun dengan hormat, maaf mengganggu perjalanan Tuan Muda. Aku Gu Sunhai, ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi sebelumnya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Gu Sunhai, aku juga minta maaf karena paman-pamanku juga telah salah paham pada pengawal yang Tuan tugaskan. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih Tuan, tapi karena kesalahpahaman ini Tuan Muda diusir dari kota ini, ucap Gu Sunhai dengan perasaan bersalah. Tuan Gu Sunhai, salah paham itu adalah hal yang wajar, dan kami tidak menyalahkan Tuan, tetapi aturan di kota ini yang tidak wajar. Selain itu kami pergi karena keinginan kami, jawab King Yongjun, membuat manajer penginapan semakin hormat padanya. Baik Tuan Muda, terima kasih pengertiannya. Sebagai permohonan maaf, mohon Tuan Muda menerima sedikit kompensasi dari kami yang telah merugikan Tuan Muda dan rombongannya, ucap Gu Sunhai,
sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 10 juta kristal jiwa. Kim Yong Jun menggelengkan kepalanya dengan tersenyum ramah. Terima kasih atas niat baik Tuan, tapi maaf kami tidak bisa menerima pemberian ini. Bukan kami menolak, tetapi ini lebih kepada rasa hormat kami. Sebelumnya di penginapan aku telah menerima yang baik, mengapa pula aku harus mengambil yang baik lagi? Jika Tuan bersedia, silakan berikan uang itu pada mereka yang telah bekerja pada Tuan dengan baik, aku rasa itu baru pantas. Sambil menatap kelima pengawal yang ada di belakang Gu Sun Hai. Kata-kata Kim Yong Jun membuat Gu Sun Hai dan rombongannya ternganga. Bahkan Hu Yanlan dan rombongannya juga tidak menyangka jika anak kecil yang ada di hadapan mereka dapat berbicara seperti itu. Baik Tuan Muda, terima kasih, ucap Gu Sun Hai sedikit gagap. Jika demikian, kami pergi dulu Tuan. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik Tuan Muda, ucap Gu Sun Hai sambil menangkupkan tangannya, menatap kepergian Kim Yong Jun dan rombongannya dengan hormat. Benar-benar bocah yang mengagumkan, ucap Gu Sun Hai sambil menggelengkan kepalanya, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, saudara, aku melihat kehadiran sosok penguasa pada Tuan Muda, sikapnya yang tenang dan kebijaksanaannya benar-benar mengalahkan usianya, ucap Mao Tang berbicara pada Hu Yanlan dan rombongannya. Benar, pemikiran Tuan Muda benar-benar tidak sesuai dengan tingkat usianya. Anak-anak lain yang seusia dengannya, mungkin masih memikirkan bagaimana bermain dan bersenang-senang, tapi Tuan Muda, berpikir bagaimana bisa belajar dan meningkatkan kekuatan, ucap Mai Xian menanggapi. Benar, sebagai calon penguasa wilayah selatan, dia benar-benar mengagumkan, ucap Long Chen dengan bangga. Benarkah? Apakah penguasa sudah membicarakan hal itu? Tanya Mai Chao dengan serius. Ini prediksiku saja, karena penguasa muda tidak terlalu ingin dengan kedudukan seperti itu, apalagi penguasa Agung Luo Feng yang juga tidak ingin menduduki tahta kekaisaran Agung Luo, jawab Long Chen. Sambil berbincang-bincang santai, tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di gerbang kota, namun mereka begitu terkejut saat beberapa jenderal lainnya telah menunggu di tempat itu. Melanggar aturan dan menghina para penjaga keamanan kota, kalian kami tangkap. Jika ingin pergi, maka serahkan denda sebesar 20 juta per orang, ucap Ronggi Yumao, yang memimpin pasukan itu dengan tegas. 20 juta per orang, bukankah sebelumnya? Karena kalian tidak patuh, denda kami naikkan lagi menjadi 25 juta per orang, ucap Ronggi Yumao memotong kata-kata Kim Yong Jun, membuat Long Chen dan rombongannya mulai kesal. Kim Yong Jun menggelengkan kepalanya. Bukan orang luar yang menghancurkan kota ini, tetapi kalian sendiri yang melakukannya. 30 juta per orang, ucap Ronggi Yumao memotong kata-kata Kim Yong Jun, membuat Long Chen hampir kalap. Saudara tenanglah. Biarkan Tuan Muda menuntaskan kata-katanya, ucap Hu Yanlan menenangkannya. Baik saudara. Dengan tangan bergetar yang siap menampar sosok Ronggi Yumao yang menurutnya sangat menjengkelkan tersebut. Aku tahu kalian tidak akan mendengarkan, apalagi menghargai kata-kataku, tetapi jika tidak diingatkan kalian tidak akan sadar, bahwa tindakan kalian telah merusak reputasi kota Changfeng yang agung ini. Apakah kalian ingin menjadikannya sebagai kota penjara? Kamu, ucap seorang jenderal menatap Kim Yong Jun yang begitu santai tersebut dengan tajam. Nak, jaga matamu itu, jangan sampai aku mengeluarkannya. Ucap Mao Bing menatap sang jenderal dengan dingin. Tiba-tiba Ronggi Yumao tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu memang hebat, kata-katamu seperti guru agung, tapi sayang kata-katamu tidak bisa menolongmu. Sus, Long Chen bergerak seperti angin, melesat, menampar Ronggi Yumao dengan keras. Plak, tamparan keras bergema, melempar sosoknya hingga belasan meter. Bajingan tidak tahu diri, apakah kamu sudah bosan hidup? Sambil bergerak menghampiri Ronggi Yumao yang sedang berdiri sambil memegang wajahnya yang memerah. Lancang, suara keras dari atas langit, bersamaan dengan munculnya sosok Parubaya yang menatap Long Chen dengan kemarahan menyala. Lancang, apakah seperti ini cara kamu mengatur bawahanmu?
Ucap Long Chen yang tidak gentar sedikit pun. Sebelumnya aku telah menerima laporan bahwa ada sekelompok pembangkang, namun aku akhirnya menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa pembangkang itu benar-benar tidak tahu diri. Berani menyerang jenderal kota kami, hukumannya adalah mati. Ucap sosok itu sambil bergerak mendekati para jenderal pasukan. Akhirnya aku mengerti, ternyata mereka memang ingin menjebak kita di sini. Tidak heran jika Ronggi Yumao bahkan tidak menghindari serangan Paman Chen, ucap King Yongjun. Tuan muda benar, ucap Huyan Lan menanggapi. Tuan muda, apa rencana kita? Tanya Mao Tang dengan serius. Paman tenanglah, jawab King Yongjun sambil memanggil Long Chen untuk kembali. Sosoknya menghampiri King Yongjun, lalu berdiri di belakangnya dengan hormat. Tetua Lun Hui, ucap Rongki Yumao serta para jenderal lainnya menyambut sosok itu dengan hormat. Menangani orang sebanyak ini pun kalian tidak bisa, benar-benar memalukan. Ucapnya menatap Rongki Yumao dan rombongannya dengan kesal. Tapi tetua, kami, tangkap saja, biar pengadilan yang memutuskannya. Ucapnya dengan kesal. Baik tetua, berani kalian menangkap kami di sini, apalagi ingin menyentuh tuan muda, maka kota agung kalian ini akan menjadi abu. Ucap Huyan Lan dengan serius. Jangan mengancam, ini bukan kota di mana kalian bisa bertindak sembarangan. Ucap Ronggi Lun Hui menatap Huyan Lan dan rombongannya dengan tajam. Jika kalian ingin mencoba, maka silakan. Ucap Huyan Lan yang kini siap untuk membunuh. Kalian benar-benar membuatku kesal. Yumao, tunggu apa lagi? Jika mereka melawan binasakan saja. Ucapnya dengan kesal. Baik tetua. Sambil membentuk formasi serangan, bersiap untuk melumpuhkan Huyan Lan dan rombongannya. Kalian benar-benar ingin mencari mati, baiklah mari kita lihat bagaimana kalian akan melindungi kota ini. Ucap Mao Bing yang bersiap menyerang. Saudara Long Chen, Huyan Lan, lindungi tuan muda, ucap Mao Tang dengan serius, sambil bergerak membelakangi King Yongjun yang tampak tenang tersebut. Kami beri kalian kesempatan terakhir, jika takut mati, jangan menghalangi kami. Ucap Mai Xian tanpa gentar sedikit pun, memotong kata-kata Ronggi Yumao yang tampak ragu tersebut. Dari jauh, beberapa penduduk kota dan pengunjung yang akan melewati gerbang barat, bergerak menjauh meninggalkan tempat itu. Udara tiba-tiba bergetar, bersamaan dengan munculnya susunan mantra formasi yang melingkari kawasan tersebut. Teknik terlarang klan Sen Ronggi, bejana angin, ucap Huyan Lan. Benar, teknik khusus untuk mengurung kita di dalamnya, seperti bejana yang ditempatkan dengan terbalik, ucap Long Chen. Serang dinding bagian selatan, ucap King Yongjun, yang langsung dilakukan oleh Mao Bing dan Mao Tang. Tinjuan emas mereka melesat menghantam dinding angin tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan perisai bejana angin, melempar Ronggi Yumao dan rombongan hingga puluhan meter. Apa? Bagaimana bisa? Lun Hui dan rombongannya terkejut. Duar, ledakan dahsyat menggetarkan tempat itu, membuyarkan lamunan mereka saat prajurit dan komandan pasukan yang merupakan para pendekar semi-abadi tingkat 2 hingga tingkat 4 berubah menjadi kabut darah dengan sosok Mai Xian, Mai Chao, Mao Bing dan Mao Tang yang terus bergerak. Menyerang siapa saja yang ada di tempat itu. Keparat, teriak Lun Hui murka sambil bergerak menyerang. Duar, serangannya beradu dengan serangan tapak perak Mai Chao dan mendorongnya hingga belasan meter. Sialan, ternyata mereka semua adalah semi-abadi tingkat puncak. Sambil bergerak, menghindari serangan Mai Chao yang tidak ingin melepasnya. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, menggetarkan tempat itu dengan hebat. Dari jauh, para pengunjung dan penduduk kota dapat melihat ledakan dahsyat pertempuran yang menerangi langit malam gerbang barat kota Changfeng dengan jelas, hingga hal tersebut menarik perhatian para tetua tingkat tinggi. Mereka bergerak menuju pusat pertempuran, bahkan pangeran pertama dan Rongki Wancong juga ikut memeriksa pertempuran tersebut. 5.000 prajurit berjubah emas dengan senjata lengkap, ikut bergerak bersama para tetua tersebut.
Penginapan Huayin. Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang berjaga di dalam kamar King Ruo dikejutkan dengan kedatangan Jiu Yin Liao. "Tuan Yin Ruo," ucapnya sambil mengetuk pintu kamar dengan pelan. "Ya Nona, ada apa?" tanya Yuan Bai yang segera mengubah tampilannya menjadi King Ruo membuka pintu, menemui sang gadis. "Tuan, telah terjadi pertempuran di wilayah Gerbang Barat. Kami khawatir jika itu adalah serangan dari kekaisaran atau kota lain. Mohon Tuan untuk berjaga-jaga," jawab Jiu Yin Liao menjelaskan. "Baik Nona, terima kasih informasinya," ucap Yuan Bai dengan ramah. "Baik Tuan, aku pergi dulu," ucapnya untuk mengingatkan tamu lainnya. Namun pada saat dirinya hendak pergi, seorang pelayan menemuinya dengan tergesa-gesa. "Pelayan, ada apa?" "Nona, pengawal telah mengetahui kelompok tersebut." "Lalu siapa mereka?" "Mereka adalah 6 kultivator yang sedang melindungi seorang bocah yang kurang lebih berusia 7 hingga 8 tahun, jawab sang pelayan, membuat Jiu Yin Liao begitu terkejut. "Siapa mereka? Mengapa bisa berurusan dengan pihak kekaisaran?" "Nona, para pengawal juga belum tahu, namun ke-6 sosok itu sangat kuat, dan mereka membantai siapa saja yang mencoba mendekati tempat itu." "Baiklah, mari kabari pengunjung yang lain, Tuan Yin Ruo, kami pergi dulu," ucapnya dengan hormat. "Baik Nona," ucap Yuan Bai dengan hormat. Setelah memastikan Jiu Yin Liao pergi, Yuan Bai lalu mengunci pintu kamar. "Saudara, aku yakin itu adalah saudara Long Chen dan Tuan Muda," ucap Yuan Hei dengan panik. "Aku juga yakin itu adalah mereka," sambil mengabari masalah itu pada King Ruo di dalam dunia jiwa. Di kawasan gerbang barat kota Changfeng. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Dari ribuan prajurit elit yang datang, satu pun tidak ada yang tersisa, membuat tempat itu benar-benar mencekam. Sus, sus. Cipratan darah dan potongan tubuh yang beterbangan mengubah tempat itu menjadi bahan pembantaian. Sus, sosok Ronggi Lunhui yang merupakan semi-abadi tingkat 8 tahap puncak terlempar dengan tubuh terpotong. "Ah!" teriaknya kesakitan sambil berusaha memulihkan diri, yang langsung ditolong oleh Ronggi Fei dan rombongannya. "Pangeran Kuang Ren, Pangeran Wancong, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ronggi Fei dengan serius, saat melihat Mei Xian dan rombongannya yang kini mulai menghancurkan tembok kota dan bangunan apa saja yang ada di tempat itu. "Kakak, bagaimana?" tanya Rongki Wancong. "Panggil pasukan, sekuat apapun mereka tidak akan mampu bertarung terus-menerus," jawab Ronggi Kuang Ren. "Baiklah," jawab Ronggi Fei. Namun belum sempat Ronggi Fei memanggil pasukan bantuan, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sus, sosok Ronggi Chang Hong dan leluhur kedua muncul. "Lancang!" teriak Ronggi Chang Hong dengan kesal, mengejutkan Mei Xian dan rombongannya, namun mereka hanya berhenti sejenak lalu kembali menghancurkan apa saja yang ada di kawasan itu, membuat leluhur kedua menunjukkan dominasinya. Sus, kekuatan abadi muncul, menindas Mei Xian dan rombongannya, membuat mereka bergerak mundur, melepaskan segel perlindungan pada King Yongjun yang sedang dilindungi oleh Long Chen dan Huyan Lan. "Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Huyan Lan dengan panik. "Paman, tenanglah," ucapnya sambil menahan penindasan yang ternyata masih mengenainya. "Lancang!" teriakan keras dari pusat kota seperti ledakan petir mengejutkan semua orang. "Oh tidak, suara ini," ucap Rongki Fei dan Rongki Wancong dengan wajah pucat pasi. "Tetua Fei, Wancong, ada apa?" tanya Ronggi Chang Hong yang juga ikut terkejut dengan heran. "Ayah, suara ini," ucap Ronggi Wancong dengan ragu sambil menjauh dari tempat itu saat melihat kilatan cahaya keemasan melesat dari pusat kota bergerak menuju tempat itu. Sus, kilatan cahaya keemasan itu tiba, menyerang leluhur kedua. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, melempar para kultivator tingkat 5 hingga tingkat 8 ke berbagai arah, bahkan menewaskan mereka dengan seketika. Sus, sus. Ronggi Chang Hong dan rombongannya bergerak, menjauh dari pusat pertempuran sambil membuat segel perlindungan. Sus, sus. King Ling,
Yuan Bai dan Yuan Hei muncul di tempat itu, bergerak menolong King Yongjun. Di atas langit, duar, ledakan yang sangat dahsyat bergema, melempar sosok leluhur kedua dengan tubuh bersimbah darah. Ah! Rintihnya kesakitan dengan dada tertancap tombak emas teratai biru. Leluhur, ucap Rong Qichang Hong dan rombongannya histeris, namun mereka bahkan tidak berani bergerak. Sosok King Ruo bergerak menghampiri leluhur kedua yang secara perlahan kehilangan lingkaran keabadiannya. Tutuan Hua Ruo, ucap Rong Gifei dan Rong Gi Wan Chong hendak bergerak namun segera berhenti saat melihat wajah King Ruo yang sangat murka. Pergi, ucapnya sambil mengibaskan tangan kanannya. Duar, ledakan dahsyat bergema dari kehampaan melempar sosok Rong Gifei dan Rong Gi Wan Chong yang hampir membunuh mereka berdua. Bagaimana bisa? Rong Qichang Hong terkejut saat serangan itu bahkan bisa keluar dari segel perlindungan. Ayah, ini serangan petir tanpa warna, ucap Rong Gifei yang terluka parah tersebut. Apa? Petir tanpa warna? Menatap King Ruo yang terus berjalan menghampiri leluhur kedua. Di hadapan semua orang, aku memberi pilihan, menghancurkan diri sendiri atau setengah kota ini. Jika berani melawan, aku akan menghancurkan kota ini, ucap King Ruo yang masih dengan tatapan menyala. Kamu, lancang, teriak suara dari istana terlarang bergema, bersamaan dengan dua kilatan cahaya keemasan yang melesat mendekati tempat itu. Datang lagi orang bodoh yang mengantar nyawa, ucapnya sambil bergerak naik ke atas langit dan meledakkan sosok leluhur kedua. Oh tidak, teriak Rong Qichang Hong dan rombongannya menangis histeris. Oh langit, ucap Rong Qi Lun Hui yang baru saja selesai memulihkan diri, meraung dan tersungkur. Tidak jauh dari tempat Rong Qi Lun Hui, Rong Qi Yumao yang terdiam dengan wajah pucat pasi, akhirnya menyadari kesalahannya. Bahkan kata-kata Huyan Lan dan rombongannya terngiang-ngiang di telinganya. Oh langit, apa yang telah aku lakukan? Mulai menangis dengan keras, apalagi para komandan yang memprovokasinya juga telah menjadi kabut darah. Di atas langit, leluhur pertama dan leluhur ketiga muncul di tempat itu menatap King Ruo yang membunuh leluhur kedua dengan tatapan nyalang. Kamu, ucap leluhur pertama dengan kemarahan menyala namun dengan perasaan ragu, karena tidak ingin bertindak gegabah. Apakah kamu mau mati juga? Jika mau mati silakan maju, tapi jika tidak ingin mati, maka pergi saja, karena aku sudah menyerang, pantang bagiku untuk berhenti sampai musuhku itu mati. Ucap King Ruo dengan tatapan nyalang. Kamu yang akan mati, ucap leluhur ketiga yang bersiap menyerang. Dengan kekuatanmu yang baru saja menjadi abadi, apakah kamu mengancamku? Jika ingin melawak jangan di hadapanku, ucap King Ruo sambil bergerak menghampiri leluhur ketiga dengan tatapan tajam. Kamu, ucap leluhur ketiga sambil bergerak mundur menjaga jarak dengan perasaan ciut. Pengecut, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada leluhur pertama. Kamu pasti leluhur pertama Shen Rongqi. Aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf pada putraku. Jika dia mau memaafkan kalian, maka setengah dari kota ini aku hancurkan, tapi jika dia tidak mau memaafkan kalian, maka aku akan mengubah tempat ini menjadi padang pasir. Ucapnya dengan lantang. Kata-kata King Ruo hampir membuat Rong Qichang Hong membenturkan kepalanya dengan batu, bahkan Rong Qi Lun Hui dan Rong Qi Yumao kini bahkan telah membasahi dirinya. Kamu jangan mengira, dengan kekuatan abadi tingkat 2mu yang sepenuhnya belum sempurna itu, apakah kamu menganggap kata-kataku ini seperti kata-kata putraku yang masih kecil itu? Jangan karena memiliki kekuatan, kamu bisa menindas kami dengan sembarangan, apa kamu pikir? Kalian yang terlebih dahulu menindas putraku, teriaknya dengan kemarahan menyala, membuat leluhur ketiga begitu terkejut dan bergerak mundur. Kamu lihat putraku, lihat, dia hanya anak kecil tetapi orang-orangmu berani menindasnya. Aku mengerti dan memahami karakter putraku, aku yang mendidiknya, aku yang mengajarinya, dan aku tahu bahwa dia tidak akan membuat masalah di tempat ini, tetapi kalian. Dengan kemarahan menyala, tombak emas teratai biru muncul di belakang punggungnya, bergetar sambil melepaskan nyala api biru.
Jika kamu berani berbicara lagi, akan aku hancurkan kota ini. Dengan wajah memerah, membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam sambil menahan napas. Keheningan yang begitu tegang membuat suasana di tempat itu begitu mencekam. Dari jauh, manajer penginapan dan pengawalnya yang sebelumnya kembali ke tempat itu menatap sosok King Ruo yang siap membunuh semua orang dengan tubuh bergetar. Tutuan, dia bahkan ingin menghancurkan kota ini, apa yang harus kita lakukan? Tanya pengawal penginapan dengan tegang. Dia adalah sosok abadi yang bahkan lebih kuat dari leluhur pertama, jika dia ingin menghancurkan kota ini. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan keringat dingin yang terus muncul membasahi wajahnya. Tuan benar, apalagi sebagai ayah, dia akan melakukan apapun untuk putranya. Menatap King Yongjun yang berada di bawah perlindungan King Ling dan rombongannya. Tidak jauh dari tempat itu, juga hadir Jiu Yin Yao dengan pelayanannya. Nona, ternyata Tuan Yin Ruo sangat mengerikan, ucap pelayan yang ada di sisinya berbicara melalui telepati dengan wajah pucat pasi. Aku juga tidak menyangka jika sosok yang tampak lemah itu bahkan dapat membunuh leluhur kedua dengan mudah, ucap Jiu Yin Liao menanggapi dengan tubuh bergidik. Lakukan sekarang juga, teriak King Ruo dengan keras, mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo yang diserap dari pecahan jiwanya yang tersisa, dan pada saat sosok itu sedang bertempur melawan Yin Bei dan Jin Kong di Gunung Langit Yin sebelumnya. Di hadapan King Ruo, saudara, aku ragu jika sosok ini sudah berada di tingkat abadi, ucap leluhur ketiga, berbicara pada leluhur pertama melalui telepati, sambil menatap King Ruo dengan penuh selidik. Saudara, jangan tertipu dengan penampilannya, ucap leluhur pertama menanggapi dengan serius, sambil mencari cara untuk mengalahkan King Ruo. Tiba-tiba Rongki Lun Hui dan semua orang yang begitu ketakutan tersebut berlutut, memohon pengampunan pada King Yongjun, namun hal itu justru membuat King Ruo semakin murka. Kalian, teriaknya dengan kesal, namun kelengahannya itu langsung dimanfaatkan oleh leluhur ketiga untuk menyerang. Serangan tapak emas menyerang sosok ilusi King Ruo yang memang sudah dia persiapkan. Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat. Sosok leluhur ketiga terlempar dengan tombak emas teratai biru menancap di dadanya. Matilah kau, teriak King Ruo dengan murka. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, melenyapkan sosok leluhur ketiga yang begitu kepayahan sebelumnya. Dengan situasi seperti ini kamu masih berani bersiasat dengan saudaramu, ucap King Ruo dengan murka menyala, menatap leluhur pertama yang bergerak mundur dengan perlahan tersebut. Oh tidak, oh langit! Rongki Chang Hong dan rombongannya meraung, memohon pengampunan, saat King Ruo mengarahkan tombak emas teratai biru pada leluhur pertama. Kalian mungkin bisa mengabaikan kata-kata orang lain, tetapi tidak dengan kata-kataku, berdiri. Teriaknya berdiri, dengan keras, membuat Rongki Chang Hong dan semua orang langsung berdiri. Aku tidak meminta kalian berlutut, tetapi sosok yang ada di hadapanku ini, aku ingin dia yang bertanggung jawab, ucap King Ruo dengan tegas. Oh tidak, ucap Rongki Yumao dan Rongki Lun Hui sambil meremas tangannya hingga berdarah dan meraung menangis bersama beberapa jenderal yang sebelumnya ingin menangkap King Yongjun dan rombongannya. Diam, teriaknya King Ruo dengan kerasnya, membuat suasana yang begitu tegang dan mencekam itu hening seperti tempat pemakaman. Tidak ingin membuat King Ruo salah paham, leluhur pertama yang kini benar-benar ketakutan, lalu turun dari langit dengan perlahan, menghampiri King Yongjun dan berdiri 200 meter darinya. Tuan muda, aku Ronggi Wuhen, aku telah gagal mendidik keturunanku, dan keberadaanku membuat mereka menjadi lupa diri. Aku mohon pengampunan Tuan muda untuk melepaskan orang-orangku dan kota ini. Berlutut sambil menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Tindakan Ronggi Wuhen membuat Rongki Yumao dan rombongannya semakin bersalah. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan? Teriaknya menangis di dalam hati, mengumpat dan mengutuk diri,
saat leluhur pertama yang mereka agungkan kini bersujud di hadapan King Yongjun untuk memohon pengampunan anggota klan dan kota Changfeng. Suasana hening dan begitu tegang dengan mata tertuju pada King Yongjun yang masih belum menanggapi permohonan maaf tersebut. Leluhur Ronggi Wuhen, berdirilah. Aku bisa memaafkan dan melepaskan kota ini, tapi apakah Anda bisa menjamin mereka tidak akan membalas dendam dan mengulangi kesalahannya? Ucap King Yongjun melalui telepati dengan serius. Tiba-tiba Ronggi Wuhen yang sedang berlutut itu menegakkan badannya lalu mengeluarkan sebuah mangkuk giok kecil, lalu menyayat telapak tangannya, dan membiarkan kekuatan darahnya menetes dan memenuhi mangkuk itu. Di atas langit, King Ruo yang masih berada di tempatnya bersiap dengan tombak emas teratai biru, menatap Ronggi Wuhen dengan tajam. Tuan muda, aku Ronggi Wuhen, dengan darah ini memohon pengampunan Tuan muda, ucapnya sekali lagi sambil berlutut dan menundukkan kepalanya. Bangunlah, ucapnya dengan tenang. Tapi bagaimana dengan mereka dan kota ini, ucap Ronggi Wuhen dengan terbata. Ayah, aku ingin kita meninggalkan kota ini, ucapnya sambil menatap King Ruo yang masih berdiri pada tempatnya. Baiklah, ucap King Ruo dengan lembut, membuat semua orang dapat bernafas dengan lega. Paman, ucap King Yongjun sambil meminta Long Chen mengambil mangkuk giok yang berisi kekuatan darah dan jiwa Ronggi Wuhen. Baik Tuan muda, lalu bergerak mengambil mangkuk tersebut, lalu memberikannya pada King Yongjun. Paman, berikan pada ayah, biar ayah yang memeriksanya, jika dia menipu kita, maka biarkan kota ini lenyap bersamanya, ucap King Yongjun dengan serius, membuat semua orang yang ada di tempat itu mematung dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, anak kecil ini ternyata menguji keseriusan leluhur. Oh tidak, bagaimana jika itu hanyalah darah biasa? Rongki Changhong dan semua orang membatin panik. Dengan perlahan Long Chen bergerak menghampiri King Ruo sambil membawakan mangkuk giok yang berisi kekuatan darah dan sedikit kekuatan Ronggi Wuhen. Penguasa, ucap Long Chen dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu memeriksa mangkuk giok itu, dan menganggukkan kepalanya. Leluhur Ronggi Wuhen, atas nama ayahku, aku melepaskan kota ini dan menganggap masalah ini selesai sampai di sini. Baik Tuan muda, aku Ronggi Wuhen dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat ini, menyatakan bahwa masalah ini telah selesai, tidak akan ada lagi hutang dan dendam. Terima kasih kebijaksanaan Tuan muda. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baiklah, kami pergi, ucap King Yong sambil membawa rombongannya, bergerak mendekati King Ruo. Ayah, mari kita pergi, ucapnya dengan lembut. Ayo, ucap King Ruo sambil membuat segel bola emas transparan yang langsung melindungi mereka. Sus! Bola emas transparan tersebut melesat, menembus perisai perlindungan langit di kota Changfeng dan lenyap dari pandangan semua orang. Setelah memastikan King Ruo yang merupakan kelompok yang tidak mereka kenal itu pergi, Ronggi Wuhen lalu beranjak dari tempatnya, berdiri di atas langit, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan serius. Changhong, aku serahkan semua urusan ini padamu, perbaiki kerusakan yang ada, dan obati mereka yang terluka. Selain itu, aku juga ingin kamu mengusut akar dari permasalahan ini, agar kita bisa memperbaikinya. Baik leluhur, dengan sikap hormat, dan kalian semua, aku ingin kalian dapat belajar dari kesalahan ini, ucapnya dengan serius. Baik leluhur. Tiba-tiba Ronggi Wuhen menatap para pengunjung dan penduduk kota. Aku ingin kalian menganggap apa yang telah kalian lihat sebagai mimpi dan menjadi rahasia pribadi, ucapnya dengan tenang. Baik leluhur, ucap semua orang dengan hormat. Setelah menyampaikan arahan pada semua orang, Ronggi Wuhen lalu meninggalkan tempat itu. Satu persatu para pengunjung dan penduduk kota bergerak pergi, meninggalkan tempat itu dengan tertib. Para tetua, kita akan bekerja besok pagi, malam ini kita beristirahat dulu, ucap Ronggi Changhong sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Baiklah, ucap semua orang sambil membubarkan diri dengan perlahan. Di tempat lain, sus. Rongki Fei dan Rongki Wancong terus bergerak menuju kediamannya dengan perasaan sedih dan kesal.
Mereka tidak mengira jika pihak keamanan kota akan berurusan dengan King Ruo hingga tewasnya leluhur kedua dan leluhur ketiga yang merupakan pilar utama kota Changfeng. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rong Qifei dengan serius. Tetua, tidak ada yang bisa kita lakukan, selain meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kualitas diri. Sebelumnya kita benar-benar merasa bahwa kota ini adalah kota agung yang kuat, namun kita keliru, ucap Ronggi Wancong dengan sedih. Pangeran benar, tapi maksudku, bagaimana dengan identitas Tuan Huaruo? Apakah kita akan membicarakannya pada Patriark? Aku rasa itu tidak perlu, cukup hanya kita yang tahu. Tuan Huaruo bisa saja membunuh kita untuk menghindari masalah ini, tetapi dia masih membiarkan kita tetap hidup, bukankah itu adalah kebaikan sejati? Di hutan kematian sebelumnya, jika bukan karena Tuan Huaruo, kita juga sudah mati. Ronggi Wancong menanggapi dengan perasaan sedih. Pangeran benar, Tuan Huaruo membunuh leluhur kedua dan ketiga itu karena putranya. Jika aku yang berada di posisinya, mungkin aku sudah menghancurkan kota ini, ucap Ronggi Fei dengan perasaan sedih. Takdir langit masih berpihak pada kita, jika Tuan muda kecil itu tidak menerima maaf leluhur pertama, maka Sen Ronggi, penguasa daratan suci Changfeng ini akan lenyap selamanya, ucap Ronggi Wancong dengan serius. Pangeran benar, itu menandakan bahwa Tuan Huaruo dan putranya adalah orang yang berbudi. Sambil bergerak menuju kediaman Ronggi Wancong, di atas langit kota Changfeng, di dalam bola emas transparan, King Ruo dan rombongannya ternyata masih belum beranjak dari tempat itu, bersembunyi di balik perisai ilusi, mengamati kota Changfeng dengan tajam. Jun-er, ada apa? Tanya King Ruo pada King Yongjun yang tampak ingin berbicara. Ayah, bagaimana keadaanmu? Jun-er minta maaf, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Maaf, tanya King Ruo dengan heran. Aku tahu ayah memaksakan diri. Maaf karena aku juga melepaskan mereka. Ayah, apakah aku lemah? Dengan perasaan sedih, King Ruo dan semua orang yang ada di dalam bola emas transparan tersebut tersenyum, menggelengkan kepalanya. Menurut pemahaman ayah, kamu sangat bijaksana, caramu menyelesaikan masalah sebelumnya benar-benar di luar dugaan. Jun-er, perasaan tidak nyaman itu adalah anugerah, walaupun ini bisa menjadi bumerang, tetapi kamu masih memikirkan orang lain. Ayah sangat bangga padamu, ucap King Ruo dengan sungguh-sungguh. Apakah ayah tidak marah-marah? Mengapa ayah harus marah? Bukankah sebelumnya ayah menyerahkan keputusannya padamu, dan ayah yakin kamu juga telah mempertimbangkan keputusanmu dengan seksama. Awalnya aku juga begitu arogan, jika tidak, kota itu benar-benar akan hancur. Sebelumnya aku khawatir ayah akan membinasakan orang baik, orang yang tidak bersalah dan itu membuatku takut ayah. Dengan wajah serius, Jun-er, ayah sangat bangga padamu, dan kamu bisa melewati ujian yang ayah berikan. Sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Ujian. Dengan membelalakkan matanya, King Ruo menganggukkan kepalanya. Dapat menimbang baik dan buruk dalam situasi seperti itu adalah budi yang sesungguhnya, itu artinya hati dan pikiranmu benar-benar telah teruji. Ayah sangat bangga padamu. Huyan Lan dan semua orang yang ada di dalam bola emas transparan itu juga ikut ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka jika King Ruo dengan situasi seperti itu, bahkan masih sempat berpikir untuk menguji King Yongjun. King Yongjun terdiam dengan pikirannya. Ayah, bagaimana jika sebelumnya aku tidak memaafkan leluhur Ronggi Wuhen? Ayah akan bertarung dengan Ronggi Wuhen dengan sekuat tenaga dan menghancurkan kota itu tanpa sisa. Jawab King Ruo membuat mereka semua bergidik. Jun-er, kata-kata adalah harga diri, maka jangan bermain-main dengan kata-kata. Baik ayah, Jun-er mengerti. Dengan sungguh-sungguh, sambil berbincang-bincang, King Ruo dan rombongannya terus mengawasi semua orang yang terus berlalu meninggalkan tempat itu hingga kawasan itu benar-benar sepi. Ayah, apakah kita sudah akan pergi? King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan beberapa lencana giok hitam dari dalam cincin penyimpanan, dan meremasnya. Ayah, itu,
Tanya King Yongjun dengan heran. Segel terlarang penghancur, jawab King Ruo, sambil menjelaskan pusaka tingkat tinggi dan buah-buahan abadi yang dia jual di rumah lelang Qian Kun. Sebelumnya ayah ingin mempermalukan dan merusak reputasi mereka, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya yang gagal tersebut. Ayah, Jun-er minta maaf, karena Jun-er. King Ruo menggelengkan kepala. Jun-er, ini hanyalah rencana dan juga tidak terlalu penting. Baiklah, mari kita melanjutkan perjalanan, sambil meminta Hu Yanlan dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Hu Yanlan, Long Chen, Yuan Bai, Yuan Hei, Mai Xian, Mai Chao, Mao Bing dan Mao Tang kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta King Ling dan King Yongjun juga kembali ke dalam dunia jiwa. Baik ayah. Lalu memasuki dunia jiwa. Kakak, ucap King Ling sambil memastikan keadaan King Ruo. Tenanglah, aku baik-baik saja, ucapnya dengan lembut. Baik, berhati-hatilah, ucapnya dengan lembut. Setelah King Ling kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zaodao dari dalam dunia jiwa. Sus, sosok kilin api ungu itu muncul di dalam bola emas transparan itu. Zaodao, kita bergerak menuju barat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, lalu bergerak, meninggalkan langit kota Changfeng. Rumah lelang Qian Kun. Qian Jing yang sebelumnya hendak meninggalkan kota Changfeng karena kekacauan yang terjadi di gerbang barat kota, duduk di dalam ruangannya dengan tidak tenang. Tuan, ada apa? Tanya pengawal yang ada di hadapannya dengan heran. Kekacauan yang baru saja terjadi membuatku khawatir dengan acara kita besok pagi, jawabnya dengan pelan. Tuan, aku yakin dengan adanya peristiwa ini, orang-orang akan berlomba-lomba mencari dan membeli sumber daya dan senjata tingkat tinggi, dan ini adalah keuntungan kita. Ucap sang pengawal dengan serius. Kamu benar, ini akan menjadi waktu kita untuk bermain, karena mereka tidak akan mempermasalahkan harga, ucap Qian Jing dengan gembira. Benar tuan, ucap pengawal tersebut menanggapi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba seorang tetua yang melindungi sumber daya tingkat tinggi yang ada di lantai 4, memasuki ruangan dengan wajah panik. Tetua, ada apa? Tanya Qian Jing dengan serius. Senjata dan pusaka yang baru kita beli dari pemuda itu rusak. Dengan wajah serius. Rusak, bagaimana bisa? Sambil bergerak menuju lantai 4 dengan tergesa-gesa. Aku juga tidak tahu, tapi tiba-tiba saja pisau terbang, pedang dan perisai itu rusak. Tidak hanya itu, buah-buahan abadi itu juga tiba-tiba membusuk, seolah-olah itu buah biasa, jawab tetua tersebut menjelaskan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di lantai 4. Ini, bagaimana bisa, ucap Qian Kun dengan wajah pucat pasi, menatap senjata yang telah retak dan buah-buahan abadi yang membusuk menjadi buah biasa. Oh tidak, aku telah tertipu. Ucapnya terduduk pada kursi yang ada di belakangnya dengan perasaan marah dan kecewa, berharap para tetua yang ditugaskan sebelumnya segera menemukan dan menangkap King Ruo. Ah, teriaknya dengan kesal. Di tempat lain, Jiu Yinliao dan pelayannya yang baru saja tiba di penginapan Huayin, langsung bergegas menuju ruangan yang ditempati oleh King Ruo sebelumnya. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di ruangan tersebut mendapati kertas mantra di atas meja. Nona, lihat, sambil menunjukkan tanda yang ditinggalkan oleh King Ruo. Ini adalah peringatan dari Tuan Yin Ruo agar kita merahasiakan identitasnya, ucap Jiu Yinliao dengan serius sambil meraih kertas mantra dan lencana emas rumah lelang Qian Kun yang dia pesan sebelumnya. Benar Nona. Tanpa peringatan ini pun kita juga tidak akan berani berbicara, ucap sang pelayan menanggapi. Benar, setidaknya Tuan Yin Ruo telah mengingatkan kita, ucap Jiu Yinliao menanggapi, lalu menyegel ruangan itu. Di tempat lain, sus, sosok kilin api ungu yang membawa King Ruo terus bergerak meninggalkan kawasan kota Changfeng dengan tenang. Menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di kota Anquanlu. Penguasa, apakah kita akan beristirahat di kota itu? Tanya Huo Zaodao dengan hormat. Lanjut saja,
Kita akan beristirahat di kota Chang'an, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, sambil terus bergerak dengan tenang. Pada saat hari benar-benar terang, King Ruo lalu mengeluarkan King Yongjun dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di sisi King Ruo. Ayah, ucapnya dengan gembira menikmati pemandangan yang tersaji di depan matanya. Kita sudah berada di kawasan kota Angkuan Lu, ucap King Ruo menjelaskan. Apakah kita akan singgah? Kita akan beristirahat di kota Chang'an saja, jawab King Ruo dengan tenang. Baik ayah. Sosok kilin api ungu itu terus bergerak dengan perlahan, melewati kota Angkuan Lu. 2 hari kemudian, mereka akhirnya keluar dari wilayah Kekaisaran Changfeng, lalu memasuki wilayah perbatasan Kekaisaran Chang'an. Pada saat memasuki hutan Gunung Giok Hijau, tiba-tiba mereka melihat 2 kelompok sedang bertempur dengan hebat. Penguasa, ada pertempuran hebat di depan kita, ucap Huo Zaodao sambil memperlambat gerakannya. Hindari saja, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Baik penguasa. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncul 1 kelompok lainnya menghadang. Sambil melepaskan serangan tombak emas. Tombak emas melesat mengenai udara. Penguasa, mereka menyerang, ucap Huo Zaodao, sambil terus bergerak menghindari serangan kelompok tersebut dengan santai. Kelompok lain yang berjumlah 20 orang yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 muncul, melepaskan jaring perak, mencoba menangkap Huo Zaodao. Ayah, ucap King Yongjun. Tenanglah, ucap King Ruo sambil duduk dengan tenang. Huo Zaodao bergerak sambil melepaskan tembakan api ungu, yang langsung dihadang oleh kelompok tersebut dengan formasi perisai angin emas. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, melempar para pemuda tersebut ke berbagai arah. Melihat Huo Zaodao melakukan perlawanan, kelompok tersebut meningkatkan serangan mereka. Mereka bergerak, sambil melancarkan serangan dari berbagai arah dengan gigih. Benar-benar tidak tahu diri, ucap Huo Zaodao dengan kesal. Zaodao, jangan bunuh mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, mengapa ayah tidak melawan mereka? Tanya King Yongjun dengan heran. Jun-er, apakah Zaodao terlihat perlu bantuan? Lagi pula kelompok ini terlihat seperti pasukan khusus, mereka pasti memiliki pemimpin, dan ayah sedang mencari sosok tersebut, ucap King Ruo dengan santai. Ayah, di sana, ucap King Yongjun sambil menunjuk arah timur, pada sosok pemuda yang sedang bersembunyi di balik perisai ilusi. Kesadaran dewamu sangat baik, ucap King Ruo menanggapi sambil tersenyum hangat. Maksud ayah, dengan kekuatanmu, mampu menyadari keberadaan sosok itu adalah hal yang luar biasa, jawab King Ruo menanggapi. Ternyata ayah sedang mengujiku lagi. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu bergerak. Tapi apakah ayah mengenal kelompok ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kelompok berjubah abu-abu itu adalah mereka yang sebelumnya dikirim oleh Qian Jing untuk mengikuti ayah di kota Changfeng. Sedangkan pasukan jubah biru ini, ayah tidak tahu, jawab King Ruo dengan santai. Apakah ini karena sumber daya dan senjata yang ayah jual sebelumnya? Lalu mengapa ayah tidak membantu kelompok berjubah biru ini? Sepertinya demikian. Mengenai kelompok berjubah biru ini, bagaimana bisa kita membantu, sedangkan mereka sendiri langsung menyerang padahal kita sudah menghindar? Tidak lama kemudian, 10 sosok berjubah abu-abu itu akhirnya berhasil dilumpuhkan, namun tidak dengan Huo Zaodao yang terus bergerak menghindari serangan para pemuda tersebut. King Ruo tiba-tiba bergerak menuju tempat persembunyian sang pemuda yang sedang mengawasi jalannya pertempuran tersebut sambil melepaskan serangan tapak. Duar, serangan tapak King Ruo mengenai perisai emas sosok tersebut, dan melemparnya hingga ratusan meter. Rintihnya kesakitan dengan tangan kanan dan perisai emas yang hancur. Sangat kuat, sosok itu membatin, namun belum sempat dirinya bergerak, King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya sambil menamparnya dengan keras. Plak, plak, tamparan keras King Ruo bergema,
mengejutkan pasukannya yang sedang berusaha menangkap. Tuan, ampun Tuan, sambil berusaha menghindar, namun sosok King Ruo ikut bergerak dan muncul satu langkah darinya. Plak, plak, tamparan keras itu mengenai wajahnya, membuat sosok itu akhirnya menyerah, membiarkan dirinya ditampar oleh King Ruo. Setelah puas menampar sosok itu, King Ruo lalu mencengkram lehernya dengan keras. Sus, King Ruo bergerak menghampiri rombongannya yang terdiam. Beri aku alasan mengapa aku harus melepaskannya, ucap King Ruo menatap kelompok tersebut dengan tajam sambil mengeratkan cengkeramannya. Tuan, Anda memasuki tanah suci Minyao, dan ini ada kawasan terlarang untuk siapapun, apalagi untuk hewan buas, ucap salah satu dari mereka sambil menatap Huo Zhaodao yang siap menyerang. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap rombongan tersebut dengan tajam. Mengapa kalian tidak mengatakan hal ini sebelumnya? Bukankah kalian bisa memberi kami peringatan? Apakah kalian tidak melihat dan merasakan keberadaan kami? Kata-kata King Ruo membuat rombongannya itu terdiam. Panggil patriark kalian, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan. Salah satu dari mereka memecahkan lencana giok merah. Tidak jauh dari King Ruo, 10 sosok paruh baya yang berhasil dilumpuhkan oleh kelompok berjubah biru tersebut menatap King Ruo dengan gembira, berharap King Ruo bisa menolong mereka. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya bersama puluhan sosok lainnya muncul, menatap King Ruo yang sedang mencengkram leher pemuda tersebut dengan tajam. Patriark, ucap semua orang menyambut kedatangannya dengan hormat. Semi abadi tingkat 7 tahap puncak, King Ruo membatin, menatap sosok yang baru tiba itu dengan heran. Tuan muda, aku Minyao Gaogui, mohon lepaskan tuan muda ini. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mengapa aku harus melepaskannya, ucap King Ruo menanggapi dengan santai. Tuan, dia, ucap Minyao Gaogui dengan ragu. Patriark, bicaralah, jika Anda tidak bisa menjelaskan hal ini, aku akan membunuhnya. Membuat Minyao Gaogui dan rombongannya tampak panik. Tuan muda, dia adalah pangeran pertama Kekaisaran Chang'an yang sedang berlatih di klan kami, jawab Minyao Gaogui dengan serius. Maksud patriark berlatih menangkap kami. Dengan tajam, Tuan muda, Anda salah paham, orang-orangku di sini memang bertugas untuk melarang siapapun memasuki kawasan ini, namun penyergapan ini tidak ada hubungannya dengan tindakannya. Sebelumnya Pangeran Chang Xiaoji berada di dalam aula bela diri, tapi aku tidak tahu dia tiba-tiba ada di sini, jawab Minyao Gaogui menjelaskan. Benar Tuan, ucap murid klan yang menyerang King Ruo sebelumnya dengan serius. King Ruo terdiam sesaat, lalu melepaskan cengkraman. Pergilah, ucapnya dengan santai. Terima kasih, Tuan, ucap Chang Xiaoji dengan hormat, lalu menghampiri Minyao Gaogui dan rombongannya. Baik, kami pergi, ucap King Ruo sambil bergerak menuju punggung Huo Zhaodao. Tuan, tolong kami Tuan. Para pengawal tetua rumah lelang Qian Kun itu memohon, membuat Minyao Gaogui dan rombongannya tampak khawatir. King Ruo yang sudah memastikan bahwa kelompok ini adalah para tetua dari rumah lelang Qian Kun menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak mengenal kalian, ucapnya dengan santai. Tuan, tolong kami Tuan, memohon dengan sangat, membuat King Ruo tiba-tiba menghentikan pergerakannya. Apakah kalian mencari ini? Sambil melempar cincin penyimpanan yang dia terima dari Qian Jing sebelumnya. Salah satu murid klan Shen Minyao meraih cincin tersebut, lalu menunjukkannya pada ke-10 sosok tersebut. Tuan, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi, membuat Minyao Gaogui dan rombongannya begitu penasaran. Patriark, mereka adalah para pengawal rahasia rumah lelang Qian Kun, mereka ini bekerja pada Qian Jing, orang yang tidak jujur, ucap King Ruo menjelaskan. Tapi kamu telah menipu kami dengan menjual senjata dan sumber daya palsu, ucap salah satu dari mereka dengan sengit, membuat Minyao Gaogui dan rombongannya menatap King Ruo dengan serius. Pada saat King Ruo hendak berbicara, tiba-tiba udara bergetar. 5 sosok paruh baya tiba di tempat itu. Patriark, tolong kami, ucap para tetua tersebut dengan gembira. Patriark,
Pemuda ini adalah orang yang menipu kita sebelumnya, ucap salah satu tetua sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Jadi yang menipu kami sebelumnya, ucap sosok itu menatap King Ruo dengan heran, namun wajah salah satu tetua yang ikut dengan kelompok yang baru tiba itu menjadi pucat pasi. Tindakan tetua yang ikut bersama kelompok baru itu membuat sosok patriark yang dipanggil patriark itu menjadi sangat heran. Saudara, ada apa? Saudara, dia adalah sosok yang membunuh leluhur kedua dan ketiga Sen Rongqi sebelumnya, jawab sosok tersebut berbicara melalui telepati, sambil berlutut di hadapan King Ruo, membuat pemimpin kelompok tersebut pucat pasi. Saudara, jangan bercanda. Dengan serius. Siapa yang bercanda? Saat itu aku berada di kawasan gerbang barat kota dan melihatnya membunuh leluhur ketiga dengan satu serangan. Lalu apakah mungkin dia yang dapat membunuh yang abadi ingin menipu kita? Selain itu wajahnya juga berbeda dari yang aku kenal. Mengenai hal itu, aku masih belum bisa memastikannya. Mungkin saja saat itu dia menyamar, tetapi kita bisa menanyakannya pada saudara. Qianjing, salah satu bawahanmu mengatakan aku telah menipumu dengan menjual senjata dan sumber daya palsu. Apakah kamu bisa menjelaskan hal ini? Tanya King Ruo dengan tatapan santai, membuat Qianjing yang merupakan manajer rumah lelang dan patriark klan Qian itu tiba-tiba ternganga, sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan lutut bergetar. Kata-kata King Ruo membuat Qianjing akhirnya menyadari bahwa King Ruo adalah sosok yang mengelabui di kota Changfeng sebelumnya. Oh tidak, gaya bahasa, sikap dan tindakan ini. Itu artinya yang menipu kita sebelumnya benar-benar sosok ini. Membatin sambil menampar diri sendiri. Plak, plak, suara tamparan keras memecah keheningan tersebut, membuat Minyao Gaogui dan rombongannya semakin heran. Tuan, aku yang salah. Aku tidak mengajarkan orang-orangku bagaimana harus bersikap sambil menampar dirinya sendiri. King Ruo menggelengkan kepalanya. Qianjing, aku yakin kamu sudah menyadarinya, bahwa aku memang sosok yang menipumu di kota Changfeng, tapi mengapa kamu menampar diri sendiri? Kata-kata King Ruo membuat Minyao Gaogui dan rombongannya kembali ternganga. Tuan ini mengakui tindakannya, tetapi semi-abadi tingkat 9 tahap dasar ini terus menampar dirinya sendiri. Siapa sosok ini sebenarnya? Membatin, menatap Qianjing dan King Ruo dengan penuh selidik. Tidak hanya itu, ke-10 tetua yang tertangkap itu kini hanya bisa ternganga. Jun ucap King Ruo dengan tenang, memanggil King Yongjun yang masih berada di atas punggung Huo Zoudao. Sosoknya bergerak, menghampiri King Ruo dengan perlahan. Ayah, ucapnya dengan hormat. Saudara, itu adalah bocah yang menyebabkan terbunuhnya leluhur kedua dan ketiga serta hancurnya kawasan barat gerbang kota sebelumnya, ucap sosok paruh baya tersebut berbicara pada Qianjing melalui telepati dengan perasaan ngeri. Jun di kota Ye sebelumnya cabang rumah lelang Qian Kun telah mempermalukan ayah, lalu ayah ingin mempermalukan rumah lelang yang ada di kota Changfeng. Tetapi ayah membatalkan rencana tersebut, namun tuan ini ingin mengambil keuntungan dari ayah dan memasang mantra pencari jejak secara rahasia pada cincin penyimpanan yang dia berikan. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Kata-kata King Ruo membuat sosok paruh baya yang pernah menyaksikan tindakan King Ruo di gerbang barat kota Changfeng hampir menangis. Oh tidak, nasib kita berada di tangan anak kecil itu lagi. Berbicara pada Qianjing melalui telepati. Qianjing yang sebelumnya juga telah mendengar bagaimana nasib kota Changfeng ditentukan oleh bocah kecil itu, kini benar-benar tidak bisa berkata-kata dan mulai membasahi dirinya. Oh langit, membatin sambil menatap King Yongjun yang masih belum menjawab pertanyaan King Ruo. Ayah, menurutku, mereka sudah mendapat balasan dengan kerugian yang telah mereka terima. Jawabnya dengan tenang, membuat Qianjing dan rombongannya hampir bersorak gembira. Benar, ucap King Ruo menanggapi dengan santai. Tapi bukan berarti mereka bisa dibebaskan begitu saja. Aku yakin ini bukan pertama kalinya mereka melakukan kejahatan, dan harus ada yang memberi keadilan terutama pada mereka yang telah mereka tindas sebelumnya,
ucap King Yongjun dengan serius, membuat Qianjing dan rombongannya hampir menangis. Tuan muda, ampun tuan, ucap Qianjing memohon dengan ketakutan, membuat Minyao Gaogui dan rombongannya hanya bisa ternganga. Lalu hukuman apa yang tepat untuk mereka yang serakah? Tanya King Ruo dengan tenang. Membunuh mereka adalah hal yang tidak tepat, karena hal itu menghilangkan tanggung jawab dan beban mereka secara langsung, tetapi membuat mereka menjadi orang yang dapat bersyukur dan menghargai orang lain. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, beri mereka hukuman yang pantas. Baik ayah. Lalu menatap Qianjing dan rombongannya dengan serius. Jika kalian ingin pergi dari tempat ini, tinggalkan semua harta kalian dan turunkan tingkat kultivasi kalian hingga ke tingkat kultivator dewa, ucapnya menatap Qianjing dan rombongannya yang hampir menangis. Tuan muda, apakah ini? Tidak ada negosiasi, jika kalian keberatan, maka aku akan menurunkannya ke tingkat kultivator spiritual. Kata-kata King Yongjun membuat Qianjing dan rombongannya langsung terdiam. Ayah, mereka sepertinya tidak mau. Tuan muda, kami bersedia, ucap Qianjing dengan cepat, sambil membuat segel tangan dan mulai menghancurkan tingkat kultivasinya, lalu diikuti oleh rombongannya. Satu persatu kelompok tersebut mulai menghancurkan tingkat kultivasinya, membuat Chang Xiaoji, Minyao Gaogui dan rombongannya benar-benar tidak habis pikir. Patriark, siapa sosok ini? Tanya Chang Xiaoji pada Minyao Gaogui berbicara melalui telepati. Pangeran, aku juga tidak tahu, dilihat dari reaksi anggota klan Qian, aku yakin pemuda ini pasti orang yang sangat kuat, jawab Minyao Gaogui dengan serius. Tidak lama kemudian, mereka yang telah selesai menurunkan tingkat kultivasinya, lalu melepaskan cincin penyimpanan dan mengumpulkannya pada Qianjing. Tuan muda, ucap Qianjing sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, bergerak mendekati King Yongjun dan memberikan cincin penyimpanan yang telah terkumpul di tangannya. Baik, silakan kalian pergi. Tingkatkan kualitas diri kalian dengan cara yang baik dan benar, ucapnya dengan santai. Terima kasih tuan muda, lalu bagaimana dengan mereka? Menatap pasukan pengawal yang masih terikat rantai emas klan Minyao, King Yongjun lalu menatap Minyao Gaogui. Patriark, apakah aku boleh membebaskan mereka? Tentu saja tuan muda, jawab Minyao Gaogui dengan hormat. Terima kasih Patriark, sambil memberikan cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh Qianjing sebelumnya. Tuan muda, ini, ucap Minyao Gaogui menolak dengan sedikit khawatir. Patriark, kebebasan itu harus dibayar dengan harga yang pantas dan ini lebih baik daripada kalian membunuhnya. Anggap saja ini adalah kompensasi atas pelanggaran yang mereka lakukan di tempat ini. Ucap King Yongjun dengan tenang, membuat Minyao Gaogui mengalah. Terima kasih tuan muda. Sambil menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Yongjun, lalu memerintahkan murid klan melepaskan para tawanan tersebut. Baiklah, karena urusan sudah selesai, maka kami undur diri, ucapnya sambil bergerak menuju punggung Huo Zoudao. Patriark, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 3 buah persik abadi dan 3 juta kristal jiwa abadi. Tuan, ini, Patriark, mereka telah memberikan kompensasi, maka kami pun juga demikian, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut, membuat Minyao Gaogui yang tidak ingin menyinggung perasaannya menerima cincin penyimpanan tersebut. Setelah Minyao Gaogui menerima cincin penyimpanan, King Ruo lalu bergerak menuju punggung Huo Zoudao. Dengan perlahan, hewan buas langit itu bergerak memutar, menjauh dari kawasan tanah suci Minyao, lalu bergerak menuju timur melewati gunung kabut racun. Minyao Gaogui, Qianjing dan rombongannya hanya bisa terdiam saat melihat kilatan cahaya ungu tersebut melesat, menjauh dari tempat itu. Patriark Minyao Gaogui, apakah kami sudah bisa pergi? Tanya Qianjing dengan hormat. Silakan Patriark, ucap Minyao Gaogui dengan ramah. Patriark tunggu, ada yang ingin aku bicarakan, ucap Chang Xiaoji dengan serius, membuat Qianjing dan rombongannya saling berpandangan. Silakan, Pangeran. Patriark, siapa sosok itu sebelumnya? Apakah kalian mengenalnya? Dengan wajah serius,
Pangeran, kami juga tidak mengetahui identitasnya, tetapi dia adalah sosok yang tidak boleh disinggung. Jawab Qianjing dengan serius, membuat Chang Xiaoji semakin penasaran. Apakah dia sangat hebat? Qianjing dan para tetua lainnya menganggukkan kepalanya. Pangeran, hanya itu yang bisa kami jelaskan. Selebihnya, pangeran yang memahami. Intinya, jangan pernah menyinggungnya, ucap Qianjing dengan serius. Baik Patriark, ucap Chang Xiaoji dengan hormat. Patriark, pangeran, kami undur diri. Qianjing sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah Qianjing dan rombongannya pergi, Minyao Gaogui lalu meminta semua orang yang ada di tempat itu membuat segel perlindungan dan larangan di tempat itu. Usir mereka yang memaksa masuk, jika mereka bersikeras, bunuh saja, ucapnya dengan serius. Baik Patriark, di tempat lain, sus. Sosok Qianjing dan rombongannya terus bergerak kembali menuju kota Changfeng. Seorang tetua menggerutu kesal. Tetua, jaga sikapmu, yang kita hadapi sebelumnya adalah sosok yang sangat kuat, serangan tunggalnya bahkan mampu membunuh leluhur ketiga Shen Rongqi, ucap Qianjing, membuat sosok itu langsung terdiam. Tenanglah, lagi pula kita masih bisa meningkatkan diri, ucap tetua lainnya menanggapi. Benar, seharusnya kita bersyukur, jika tuan muda kecil itu tidak melepaskan kita, mungkin kita hanya menjadi budak klan Shen Minyao, ucap tetua lainnya menanggapi, sambil terus bergerak menjauh dari tempat itu dengan cepat. Di tempat lain, Minyao Gaogui dan Chang Xiaoji terus bergerak menuju istana klan Minyao. Pangeran, ada apa? Tanya Minyao Gaogui saat melihat Chang Xiaoji yang tampak ingin berbicara. Patriark, sepertinya aku harus kembali ke istana, jawabnya dengan serius. Itu adalah ide yang bagus, tapi apakah pangeran sudah yakin? Tanya Minyao Gaogui sambil tersenyum senang. Patriark, ini bukan masalah pertunangan itu, tetapi ini karena tuan itu, aku khawatir mereka akan singgah di kota Chang'an dan membuat masalah. Dengan wajah serius, Minyao Gaogui menganggukkan kepalanya. Pangeran benar. Mereka mungkin tidak membuat masalah, tetapi aku khawatir pihak kota yang akan melakukannya. Lalu memanggil beberapa tetua untuk melindungi perjalanan Chang Xiaoji. Di tempat lain, sosok Huo Zaodao yang membawa King Ruo dan King Yongjun terus bergerak menuju kawasan Gunung Kabut Racun. Penguasa, apakah tempat ini tidak berbahaya? Tentu saja berbahaya. Jawab King Ruo menanggapi dengan santai sambil melepaskan aura abadi milik Yin Zuo membuat Huo Zaodao terkekeh. Aku yakin penguasa Gunung Kabut Racun akan bergerak mundur, ucapnya dengan santai. Semoga saja demikian, ucap King Ruo sambil mengawasi tempat itu dengan tenang. Mereka terus bergerak dengan tenang, memasuki kawasan dalam gunung itu dengan santai. Ayah. Mereka bergerak mundur, ucap King Yongjun merasakan aura hewan buas yang terus bergerak menjauh. Itu artinya gertakan penguasa berhasil, ucap Huo Zaodao terus bergerak. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kawasan puncak Gunung Kabut Racun. Ayah, itu ucap King Yongjun sambil menunjuk aula kultivasi yang dijaga oleh 5 ekor naga hitam mata emas yang menatap ke arah Huo Zaodao dengan tajam. Saudara, izin melewati tempat ini, ucap Huo Zaodao dengan hormat. Silakan saudara, ucap pemimpin naga yang merasakan kengerian pada sosok King Ruo yang menatapnya dengan tajam, berbicara dengan hormat. Terima kasih saudara, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Huo Zaodao terus bergerak dengan tenang, hingga keluar dari tempat itu. Sepertinya perjalanan ini sedikit lebih tenang, ucap King Yongjun. Semoga saja demikian, jawab King Ruo dengan tenang. Ayah, ucap King Yongjun dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Melakukan perlawanan, bahkan mengalahkan leluhur. Ayah, aku masih penasaran bagaimana ayah bisa melawan kedua dan leluhur ketiga klan Shen Rongqi sebelumnya. Tanya King Yongjun sambil menikmati pemandangan yang tersaji di hadapannya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jun
Apa yang kamu pahami dari teknik kultivasi jiwa dewa? Itu adalah teknik kultivasi yang sangat rumit, membalikkan aturan langit dan bumi, mengikat dan mengolah kekuatannya menjadi inti kekuatan yang murni, sehingga kekuatannya menjadi 2 hingga 3 kali lipat lebih kuat. Itu artinya kekuatan ayah sebanding dengan kekuatan abadi, ucapnya tiba-tiba tercengang. King Ruo tersenyum santai. Pemahamanmu sepenuhnya tidak salah, namun untuk melawan tingkat abadi, tentu saja kekuatan semi-abadi tidak bisa disamakan karena memiliki perbedaan yang sangat jauh. Lalu bagaimana cara ayah mengalahkan mereka? Dengan wajah serius. Teknik ilusi, jawab King Ruo dengan santai, membuat King Yongjun kembali ternganga. Jun walaupun leluhur kedua dan leluhur ketiga Sen Ronggi itu abadi, namun mereka juga dapat ditipu. Ucap King Ruo sambil menjelaskan bagaimana menggunakan teknik ilusi, dengan memadatkan keberadaan bayangan membuatnya terlihat seperti nyata, sehingga lawan terus menyerang sosok palsu tersebut. Penjelasan King Ruo mengenai caranya membunuh kedua sosok abadi tersebut kembali membuka pikiran King Yongjun. Ayah benar-benar luar biasa, ternyata kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh kemampuan berpikir dan mengantisipasi masalah dan memecahkannya. Jun pada saat mereka yang abadi menggunakan kekuatan puncaknya untuk melepaskan serangan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.